Filsafat kebahagiaan, jalan menemukan, memahami, dan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan unsur kehidupan yang diidamkan manusia, baik secara esensial maupun eksistensial. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dipandang bernilai, sangat bernilai, bahkan paling bernilai oleh manusia dalam kehidupannya. Itulah mengapa menurut beberapa filsuf kebahagiaan dipandang sebagai tujuan dari tujuan atau puncak dari tujuan hidup manusia. Saat sudah mencapai kebahagiaan, seseorang diasumsikan tidak menginginkan apa-apa lagi. Meskipun demikian, memahami dan menemukan hakikat kebahagiaan tidak sesederhana rangkaian kata-kata mutiara. Secara ontologis, bentuk dan jalan kebahagiaan setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan visi, orientasi, dan konteks hidupnya. Secara epistemologis, kebahagiaan dapat melibatkan seluruh sisi inteligensi manusia, tidak hanya kenikmatan indriawi, namun ada kalanya menuntut ketepatan pemahaman rasional, kedalaman rasa, bahkan ketajaman intuisi dan kemampuan imajinasi. Secara aksiologis, kebahagiaan ternyata bukan hanya tentang perasaan puas dan menyenangkan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup secara keseluruhan, seperti kesejahteraan, kenyamanan, kedalaman, bahkan juga harmoni sosial dan alam. Ihwal meraih dan menikmati kebahagiaan pun ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat, prasyarat, dan jalan meraih kebahagiaan telah banyak bermunculan dan menjadi bahan eksplorasi para filsuf sepanjang sejarah. Apakah kebahagiaan itu? Ciri-ciri bahagia itu apa saja? Unsur kebahagiaan itu melibatkan apa saja? Bagaimana meraihnya? Prasyarat apa yang harus dipenuhi untuk meraihnya? Dan banyak pertanyaan lain senada telah diajukan oleh para filsuf tentang kebahagiaan ini. Adu gagasan dan perdebatan tentang kebahagiaan merupakan salah satu tema perennial dan sejak lama telah menjadi perhatian banyak filsuf. Tema kebahagiaan ini menarik, selain karena kebahagiaan merupakan dimensi paling asasi dari kehadiran manusia di muka bumi. Juga karena tema kebahagiaan ini melibatkan pandangan dan nilai-nilai hidup yang berbeda dari beragam tradisi hidup manusia. Di antara perdebatan dan polemik tentang kebahagiaan ini dapat disebut misalnya, ada yang menganggap kebahagiaan lebih berhubungan dengan tercapainya keinginan. Ada pula yang melihatnya lebih sebagai keadaan pikiran atau emosional. Ada yang berpendapat bahwa ada standar objektif untuk kebahagiaan, seperti kesehatan fisik dan keamanan finansial. Ada pula yang lebih percaya bahwa kebahagiaan adalah pengalaman subjektif yang bergantung pada persepsi dan interpretasi individu. Ada yang berpendapat bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan nilai kebahagiaan. Ada pula yang menuntut kita untuk mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Ada yang memandang kebahagiaan pribadi harus diutamakan, ada yang lebih menekankan kebahagiaan kolektif atau masyarakat secara umum. Ada yang berpandangan kebahagiaan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal atau situasional, tetapi juga bergantung pada bagaimana individu memersepsikan dan mendekati kehidupan mereka sendiri. Ada yang percaya bahwa kebahagiaan dapat seketika dinikmati terhadap apapun situasi saat ini dengan sikap penerimaan positif dan rasa syukur. Ada pula yang menganggap kebahagiaan itu harus melalui proses, perjuangan, dan pengorbanan. Menyikapi tema yang menarik dan menantang ini, para ilmuwan, filsuf, dan bahkan agamawan seakan berlomba merumuskan pandangan tentang kebahagiaan, sehingga lahir berlimpah konsep dan teori tentang kebahagiaan. Keragaman konsep dan teori ini serta tidak mudahnya menyimpulkan secara tegas, definitif, dan universal tentang apa itu kebahagiaan, menegaskan kenyataan bahwa hakikat kebahagiaan memiliki sisi misterinya sendiri. Lain dari itu, dari sudut pandang tertentu dapat pula dikatakan bahwa kebahagiaan seringkali juga memiliki sisi paradoksnya sendiri. Ada banyak ilustrasi faktual yang menunjukkan indikasi karakter paradoks dari kebahagiaan. Contohnya, ketika seseorang menginginkan atau mencari kebahagiaan, tetapi tindakan atau keputusan yang dia ambil justru mengarah pada ketidakbahagiaan atau kekecewaan.
Contoh lainnya, ketika seseorang menganggap bahwa dia akan bahagia di masa depan, tetapi justru dengan mengorbankan kebahagiaan di masa kini. Contoh lainnya lagi, ketika seseorang takut mengambil risiko atau gagal sehingga akhirnya berhenti mencari dan mengejar apa yang sebenarnya akan membuatnya bahagia. Dengan pertimbangan pentingnya kebahagiaan sekaligus kesadaran banyaknya misteri dan paradoksnya tentang kebahagiaan itulah, buku Filsafat Kebahagiaan ini pada hakikatnya memotret gagasan beberapa filsuf besar dengan filosofi-filosofi yang khas tentang kebahagiaan. Selain bermakna eksistensial sebagai salah satu rujukan bagi siapa saja yang mengejar dan ingin menemukan kebahagiaan, buku ini juga dapat berperan sebagai pengayaan wawasan dan pengetahuan bagi mereka yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang apa dan bagaimana kebahagiaan. Tentu saja, dua peran yang dimainkan dari buku ini pada akhirnya akan bermuara pada terminal yang sama, yaitu bagaimana seseorang dapat menemukan dan menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya tanpa terjebak dalam ambiguitas konsep dan paradoksnya. 4 filsuf yang dibahas dalam buku ini mewakili belahan dunia dan tradisi filsafat yang berbeda, juga mewakili cara pandang yang berbeda pula terhadap kebahagiaan. Plato dari tradisi filsafat Yunani yang rasional dan idealis. Al-Farabi dari tradisi filsafat Islam yang rasional dan religius. Imam Al-Ghazali dari tradisi filsafat Islam yang religius dan spiritual. Dan Ki Ageng Suryo Mentaram dari Jawa yang arif dan realistis. Masing-masing dari mereka mengembangkan sebentuk filsafat kebahagiaan sesuai gaya berpikirnya masing-masing. Bagi para peminat filsafat, tentu saja gagasan-gagasan para tokoh di buku ini merupakan khazanah yang tidak boleh dilewatkan karena merupakan bagian dari bangunan besar falsafah hidup sesuai dengan tradisi masing-masing, baik Barat, Timur, maupun Islam. Kekhasan masing-masing gagasan sekaligus juga mewakili kekhasan cara berpikir dan orientasi hidup masing-masing tradisi. Meskipun masing-masing gagasan adalah anak zamannya dan buah ruang dan waktunya sendiri, filosofi, nilai, dan strategi kebahagiaan yang ditawarkan para filsuf tersebut dapat dikatakan universal dan lintas ruang dan waktu. Masing-masing filosofi memuat kebenarannya dan akan sesuai dengan siapapun yang memiliki orientasi dan visi hidup yang selaras dengan para filsuf tersebut. Dalam hal pengayaan wawasan dan pengetahuan, pada banyak kesempatan sering juga saya sampaikan bahwa pengetahuan dan wawasan itu ibarat senjata atau alat yang menjadi andalan kita menghadapi ragam dan dinamika kehidupan. Semakin banyak senjata dan alat kita miliki, semakin mudah kita menyelesaikan problem-problem hidup yang kita hadapi. Kalau kita memiliki sendok, pisau, dan gelas, kita akan makan dengan sendok, mengiris buah dengan pisau, dan minum air dengan gelas. Namun kalau kita hanya memiliki pisau, maka tidak hanya untuk mengiris buah, makan, dan minum pun kita menggunakan pisau. Demikian pula kiranya cara terbaik kita menyikapi kekayaan ragam perspektif dan filsafat dalam buku ini. Dalam satu situasi mungkin kita memerlukan konsep kebahagiaan sebagaimana digagas Plato, dan dalam kesempatan yang lain kita memerlukan konsep kebahagiaan sebagaimana ditawarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram.